Amma ba'd. Baik. Jadi ada yang bertanya masalah realita umat sekarang ini. Pertama sekali, realita seperti ini bukan hanya di kita saja. Sekarang ini sudah menjadi fenomena dunia Islam di mana-mana. Jadi umat Islam sekarang sibuk berantem antara mereka saja. Bahkan sampai ke Eropa. Saya beberapa tahun yang lalu ke Belgia, masuklah masjid itu. Nah, jadi ngadulah sana pengurus masjid berantem. Nah, satu membid'ahkan, satu mengatakan tidak ada masalah. Berebutlah masalah bid'ah tidak bid'ah. Sehingga wali kota Belgia turun tangan. Malu kita. Itulah. Jadi ini fenomena di mana-mana, di Mesir, di Sudan, di Pakistan, di Indonesia. Di Indonesia ini ya gitulah, di Riau, di Kampar, terkotak-kotak umat. Ya kan? Ya Allah, kita dulu tahun 80-an kan ada lihat-lihat begini ini kan. Ya adalah dulu cuma antara Muhammadiyah dengan ini datang kelompok-kelompok baru ini. Mendakwa dia aja yang sunnah. Tadi mana-mana muncul kelompok ini. Tiba-tiba muncul aja. Kemudian ya Allah, punya pengikut-pengikut yang fanatik. Nah, jadi ini jadi masalah sebenarnya. Pertama sekali ya ilmu ya. Obatnya semuanya ilmu. Dan ini maka kalau maulah membuka diri untuk menuntut ilmu. Kemudian kadang kebodohan menimbulkan fanatik. Maka fanatik ini berbahaya. Kita menuntut ilmu itu wajib. Berguru kepada orang yang paling baik itu harus. Tapi fanatik tak boleh. Fanatik apa maksudnya? Fanatik pada seseorang mengukur kebenaran dari seseorang. Jadi kalau keluar dari mulut dia benar semuanya. Tapi kalau keluar dari mulut orang lain selain kelompok dia salah semuanya. Itu auzubillah itu. Inilah yang memporak-porandakan umat ini. Padahal kita kan tahu sendiri, maka fanatik ini sudah merusak. Maka kita silakan amalkan sunnah, amalkan agama ini. Tapi fanatik kepada seseorang, seorang guru. Maka saya sendiri, pantang saya itu orang fanatik sama saya. Karena yang namanya kita manusia ini banyak salah. Walaupun ustaz, walaupun banyak ngaji, walaupun dah tua, kena belajar, salah itu tidak bisa dihindari. Imam Malik saja, dia membuat kaedah, dan itu kaedah sepakati oleh ulama. Kalau selagi manusia kita biasa, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Itu kaedah. Siapapun orangnya bisa salah, bisa benar. Bisa diambil, bisa ditolak. Siapapun. Kecuali yang di dalam kuburan ini sambil menunjuk ke kuburan Rasulullah. Itu tidak boleh ditolak. Tapi kalau keluar dari mulut orang, bisa ditolak. Walaupun atas nama sunnah katanya. Berbusa-busa dengan sunnah itu. Apakah benar sunnah atau tidak? Jangan-jangan dia berkedok sunnah saja. Maka dicek dulu. Betul kata dia itu sunnah itu tidak. Tanya dia, di mana kau dapatkan kamu mengatakan itu sunnah? Oh, di buku ini, buku siapa itu? Sudah kamu teliti benar atau tidak? Buku hadis katanya. Tanya hadis mana? Sahih Bukhari. Oke, hadis itu sahih. Tapi tanya lagi, apakah betul maknanya itu sebagaimana yang kamu maksudkan? Kalau dia meneliti sendiri. Tapi kalau dapat dari buku, bilang dari buku. Siapa pengarangnya? Supaya orang bisa menilai.
Aneh enggak? Langsung sunnah, mengkelabui orang. Kemudian ulama direndah-rendahkan. Kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut sunnah? Astagfirullah. Ini orang nyasar ini. Tidak boleh jadi ustaz orang seperti ini nih. Tidak jujur. Kamu baca buku, pasti baca buku. Karena kalau nyebut sunnah, ya kalau sahabat ketemu Rasulullah langsung iyalah. Tapi kalau kita ini kan sudah jauh. Imam Syafi'i sendiri tidak ada, dia juga ada gurunya. Guru sampai sahabat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ilmu ini kecuali kita ambil dari ulama. Kita belajar mulai dari baca juga ada guru, sampai membaca Quran dari guru. Kemudian apa lagi? Memahami ayat Quran juga dari guru. Belajar ilmu adat semuanya guru. Kemudian juga apa maksud sunnah ini dari juga ulama-ulama. Tiba-tiba ada orang sunnah. Ini yang jadi mengkelabui. Sehingga orang-orang awam banyak tertipu. Iya aja katanya. Maka asal sunnah, oh iya ini sunnah, iya ini sunnah. Tapi sunnah menurut siapa? Jadi jangan dipaksakan. Kamu ingin fanatik kepada seorang ulama, dia ustaz, dia fanatik, membawa aliran yang lain yang berbeda dengan yang diamalkan oleh masyarakat. Jadi di sini sehingga apa? Supaya masyarakat mau ikut dikelabui dengan nama-nama sunnah. Ya tentu kan orang, kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut sunnah? Siapa yang, kalau orang awam yang tidak tahu, mau orang awam, kan orang awam pengikutnya semua. Pasti saya ikut sunnah, enggak ikut Imam Syafi'i. Astagfirullahaladzim. Lalu kamu, siapa yang kamu ikuti dalam memahami sunnah? Atau kamu paham sendiri? Karena jangankan paham sendiri, suruh baca dia tidak pandai dia. Itu sunnah apa? Jadi di sini perlu orang-orang awam ini punya metode belajar. Maka orang-orang awam kita ini, jadi belajar itu jangan ada berarti penatik guru. Maka bagaimana berguru kepada banyak orang? Sekarang ini zaman terbuka, tidak bisa di stop, tidak bisa di counter. Kenapa? Dengan dunia sekarang ini kita hidup di dunia internet, dunia medsos semua terbuka. Maka kita harus banyak bertanya. Setiap yang kita baca, yang kita lihat, ini gimana ini? Apakah menyebar sekarang di internet umpamanya kunut itu bid'ah, kunut subuh. Betul kunut subuh itu bid'ah. Maka dijelaskan. Memang kunut subuh bid'ah menurut satu pendapat. Kan begitu. Padahal kita selama ini mengamalkan kunut karena kita berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kan begitu. Sekarang hapus kita robah. Ngapain dirobah? Itu nanti kita harus belajar. Terus Ustaz itu tidak diajarkan masyarakat bagaimana cara mengambil sikap dalam masalah-masalah khilafiyah. Ini yang dekat dengan sunnah. Menurut kamu, jangan paksakan orang. Mungkin kamu mentarjih itu, kamu lebih tenang, ya sudah kamu amalkan saja. Tapi orang kamu pengaruhi, kamu robah-robah masyarakat sehingga berantem antara sesama mereka, atau membuat fitnah namanya. Ini masalahnya apa? Yang membuat perpecah belah itu bukan orang awam, ustadz itu yang membuat perpecah belah masyarakat. Maka ini juga salahnya, karena semua orang memegang mimbar, memegang mic. Kadang-kadang tidak kapasitas. Kadang pakai sorban, jenggot panjang, tertipu orang. Ini yang sunnah ini. Memang sunnah di jenggot panjang. Itu aja. Sunnah itu ilmu. Jadi ini jadi masalah. Ukuran-ukuran ini yang sudah keliru. Orang awam, kita ini kalau orang-orang awam ikut apa? Ikut guru aja. Bukan ikut mazhab. Gurunya itu mazhabnya mazhab apa? Kan gitu. Karena ya mazhab itu juga orang alim. Yang bermazhab itu Imam Nawawi. Yang bermazhab itu Ibnu Shalah, Imam Ibnu Katsir, Imam Ghazali.
Itu bermazhab, apa mazhab mereka? Karena mereka mazhab itu dia metode yang digunakan. Kalau dia mazhab Syafi'i, dia memakai metode yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menyimpulkan berbagai hukum masalah. Metode manhaj Imam Syafi'i. Ulama-ulama lain juga ada sedikit perbedaan-perbedaan. Banyak mereka yang sama, ada mereka yang berbeda. Nah, jadi kita ikuti ya guru-guru, jangan dipindah-pindah. Ini salahnya semuanya ustaz. Tapi juga salahnya juga kadang-kadang kontrol, karena lepas saja begitu. Nah, kalau Muhammadiyah kan ikut Muhammadiyah, ada majelis tarjih. NU ikut Bahsul Masa, kan jelas. Datang orang sunat. Kelompoknya tak jelas tadi mana-mana. Nah, ini jadi kalau sudah fanatik, buta sudah. Nah, maka saya umpamanya, kalau saya menjelaskan, Imam Syafi'i berkata, pendapat imam ini apa? Langsung berdiri dah. Ini ustaz tak sunnah ini. La ilaha illallah. Asal itu nak ngaji-ngaji lagi dia. Dicap pula ustaz tu ahli bid'ah. Sekarang supaya menguatkan kelompoknya dituduh ustaz-ustaz selain mereka ustaz subuhat. Ini kurang ajar lagi nih. Jadi dia tidak subuhat orang lain. Jangan ngaji sama ustaz subuhat, jangan ngaji. Padahal yang dimaksud mereka subuhat, saya ungkapkan dalil-dalil. Ini dalilnya, ini. Tidak bisa dibantahnya. Subuhat lagi namanya. Astagfirullahalazim. Kebodohan dia dituduhnya orang subuhat. Karena ini nipu orang banyak juga. Saya, Bapak Ibu, supaya selamat agama kita, jangan ikut-ikut itu. Kita diciptakan oleh Allah orang beriman, muslim. Maka kita belajar dari semua orang. Kalau ada yang meragukan, belajar. Jangan fanatik. Siapapun dia, bisa salah, bisa benar. Kemudian paling enak itu kalau orang-orang awam itu sudah ikuti ulama-ulama besar itu. Jadi kalau ada ustaz-ustaz, jangan tanya apa pendapat ustaz. Jangan tanya dia tidak punya pendapat. Kadang tidak punya kapasitas dia. Mohon maaf, tidak punya kapasitas. Saya tahu. Orang-orang awam kadang-kadang kasihan, saya kadang-kadang lihat. Berpatwa-patwa tidak ada kapasitas. Apa-apa disebutnya. Maka enaknya orang-orang awam itu tanya, bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i? Gimana pandangan Imam Abu Hanifah? Kalau kita masuk Syafi'i, ya sudah. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi? Kalau kita mau tanya dalil, tanya apa yang menjadi dalil mereka di dalam mengatakan hukumnya ini. Ada dalilnya itu semua. Dalil, umpamanya Imam Syafi'i berdalil dari firman Allah, sunnah Rasulullah. Ini hadis. Loh, hadis ini ada bertentangan, kontradiktif gimana? Menurut Imam Syafi'i begini penyelesaiannya. Begini. Sehingga apa? Kesimpulannya ini. Menurut yang lain enggak. Hadis begini. Karena masalahnya kadang-kadang begitu. Terjadi ada hadis itu kontradiktif. Ada lagi hadis itu. Menurut yang satu sahih, menurut satu tidak. Itu kembali kepada sebab perbedaan. Jadi kalau kita mazhabnya Syafi'i, jangan diganggu. Maka yang Muhammadiyah jangan diganggu juga, ikut Muhammadiyah. Yang NU ikut aja NU. Anda Muhammadiyah, Anda NU, ikut aja mazhab Syafi'i. Jadi nanti kalau ditanya, NU kan mazhabnya Syafi'i. Kalau Muhammadiyah kan lebih mentarjih. Dia memilih antara kemudian tarjih, cuma fungsinya mentarjih, menguatkan dari pendapat-pendapat yang ada. Tapi juga dalam koridor pendapat ulama. Tidak keluar dari itu, baca kitab mereka. Baca kitab Majmu', baca kitab, buka kitab ini. Lalu oleh lajnah tarjih diusahakan mana yang lebih kuat ini. Berarti menguatkan, tapi pendapat yang sudah bukan berjaya sendiri. Ini ada metode baru, sunnah. Astagfirullahaladzim, tata metode mana ya dia? Orang-orang bapak-bapak, orang kan tidak tahu. Kalau depan saya lah itu, di mana kau dapatkan ini saya bilang? Ulama mana kau ikuti sunnah. Begitu caranya.
Kecuali kamu sehari-hari dengan Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kapan dia temu Rasulullah? Pasti dia lewat ulama. Jelaskan ulama mana yang kau baca. Oh, Ibnu Utsaimin itu Hambali. Jangan kau baca di sini. Itu di Saudi itu apanya. Di sini mazhabnya Sya'. Dia itu ulama mewakili Hambali. Di buku mana? Albani. Itu Albani Hambali. Yang kau baca di sini. Menyuruh orang berantem kau tuh. Oh, itu masalah. Menyuruh orang berkelahi kamu tuh. Mau menciptakan perang kamu namanya. Fitnah. Albani itu laku di sana. Jangan dibuat di sini. Astagfirullah. Sini sudah ikutin Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam dan semua mereka. Baru disebut ulama kalau mereka merujuk kepada Kalau tidak kan merujuk ke sunnah. Kalau yang herannya salafi. Albani itu tidak salaf, dia baru kemarin meninggalnya. Nu'saimin baru kemarin meninggalnya. Dia kata salafi, merujuk kepada sahabat mana? Kan yang bohong-bohong orang namanya itu. Malah tertipu orang banyak sekarang. Masyarakat berantam isinya. Hari pacar ini ngaji orang meninggal bid'ah, makan orang bid'ah, semua bid'ah. Masyarakat ngeri begitu terus dan dia apa pula itu? Militan pula menyebut-nyebut itu. Sehingga sakit telinga masyarakat, loyo juga jadinya. Akhirnya ikut mereka juga. Nak dipompa terus. Masyarakat tidak pula tanya saya sebenarnya. Terus saya jangan pedulikan mereka, kau amalkan aja sebelah. Orang tidak benar itu. Bapak Ibu sekalian, jangan dikacau-kacau. Orang sudah mengamalkan, orang ada punya guru, ada punya dasar. Jangan diharuskan orang ini gitu. Orang ziarah kubur orang sudah turun-temurun. Ulama-ulama sudah mengkaji dulu, buya-buya kita sudah mengkaji dari kubur ziarah 6 apa itu. Tidak ada yang mengatakan dia nuding-nuding orang, sudah ditudingnya orang dituding saya tuding di atas tudingan dia itulah fitnah dia. Itu dia salahkan orang. Namanya ziarah 6 hari kubur. Dia bilang apa? Itu hari raya. Kapan kita menyebut itu hari raya seperti apa? Orang Mengkinang seberang itu sana. Ada berapa hari raya di dalam Islam? Kira-kira orang Mengkinang seberang sana jawab 3 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya 6, hari raya Idul Adha gitu. Tidak ada orang Mengkinang bilang. Tapi dia sudah dituduh orang Mengkinang bilang membuat hari raya itu bid'ah. Lalu orang Mengkinang bukan buat hari raya, tapi itu apa? Merayakan Idul Fitri setelah puasa 6. Karena kemarin tidak sempat. Kan itu hari raya Idul Fitri itu, dan itu masih suasana Syawal. Tadi bilang pula setelah dituding orang buat hari raya, membuat hari raya bid'ah. Kapan orang membuat hari raya? Itu banyaknya dituding orang dulu, diponis-ponis, setelah itu karena dia tidak belajar sejarah, tidak tanya hukum-hukum sendiri aja. Lihat membuat fitnah. Astagfirullah. Karena dia apa? Karena dia menganggap dia benar aja. Jadi yang lain-lain sudah guru-guru yang sudah meninggal tuh, itu tidak benar semua, salah semua. Benar memandang orang sudah memandang yang tidak. Seharusnya kan kalau ada apa dicari apa alasannya, nak? Dicari kira-kira siapa yang dulu apa. Cari dulu akar masalahnya, dari mana mulainya. Maka berfatwa-fatwa itu jangan dibuat-buat orang sudah diponis orang setelah itu dihukum sesat. Nah, jadi bapak-bapak jangan didengarkan. Nah, maka ikutnya mazhab Syafi'i sudah. Cari guru-guru yang bermazhab apa yang kita amalkan tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah, MUI nanti yang turun tangan mempatwakan itu salah. Kalau tidak ada MUI mempatwakan, jangan didengar-dengar itu. Walaupun panjang jenggotnya sampai pusat, walaupun celananya di bawah lutut sedikit, bukan itu ukurannya. Wah, ini sunnah ini katanya. Saya kadang-kadang Bapak Ibu, saya agak saya sedikit karena melihat masyarakat berantem nih, ya Allah, musuh bermusuhan, tuding menuding kamu sunnah, kamu tidak.
Kamu ngaji sama Ustaz Mawardi, kasihan kamu masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Karena dia pula yang memponis-ponis neraka orang. Rasulullah bilang tidak ada orang yang masuk surga kena amalannya. Semuanya masuk surga kena rahmat Allah. Tahu kamu siapa yang dapat rahmat Allah itu? Memponis-ponis orang lagi sesat neraka. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya sudah, ikuti aja yang sudah ada, sudah mentradisi ibadah itu bagus itu. Nah, maka kalau ada yang ngaji ganjil, berarti itu mazhab yang lain itu aja. Jadi kalau ada nyala-nyalakan yang kamu salah-salah, kenapa? Kamu bawa mazhab baru. Nah, mazhab baru kamu amalkan saja. Jangan kau udah salah-salahkan orang. Apalagi dia baru ngaji kemarin tuh Bapak terima pula, itu pula salahnya. Dia baru ngaji kemarin, baru tobat minggu yang lalu. Terus di bid'atin, Bapak dengar juga itu. Itu salah itu. Salah segini. Kamu kemarin kan preman besar, baru tobat kok kamu nyala-nyalakan saya. Beramal aja dulu banyak-banyak. Cari tuntut ilmu. Yang ngiranya apa? Ya orang yang baru ngaji, baru tobat, baru dengar dari ustaz-ustaz itu doktrinnya. Langsung pulang-pulang itu nyesatin orang aja. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Maka kita, Bapak Ibu, saya ingatkan, kalau ada yang salah amalan Bapak, MUI yang akan, karena MUI yang berhak untuk ini sesat, ini tidak sesat, ini benar tidak benar. Kalau tidak ada fatwa dari MUI, jangan pedulikan itu. Itu berarti dia membawa mazhab dia, tapi berkedok sunnah. Itu yang perlu perhatikan itu. Semuanya pakai sunnah Bapak Ibu sekalian. Ya Pak ya. Jadi pokoknya yang fanatik belajar semua. Ya. Udah apa yang kita amalkan tidak ada fatwa dari MUI sesat, ya jangan dengarkan. Biar aja lah dia berkicau-kicau. Kalau dia mau amalkan, amalkanlah. Tapi jangan diganggu masyarakat. Nah, sekarang yang sedihnya buat masjid samping masjid. Mau berantam aja masyarakat itu. La ilaha illallah. Saya kasihan Pak, kasihan. Untuk apa dia sholat? Dia tidak negur saudaranya yang juga sama-sama sholat. Untuk apa gunanya? Untuk apa jenggot panjang? Itu bermasa muka dengan saudara. Untuk apa jenggot panjang itu? Untuk apa celana kaki ditinggikan? Setelah itu akhlak tidak ada. Semua orang dipitnah, ustaz pun dipitnah. Ustaz Sianu. Enak aja itu ustaz subuhat. Astagfirullah. Itu untuk apa jenggot kamu itu kalau nuding orang? Tidak sadar itu. Pegang jenggot tuh tobat. Nuding orang. Maka ini membuat fitnah luar biasa nih. Kasihan Bapak Ibu. Ini masalah ukhuwah ini rusak hati sesama saudara. Astagfirullahaladzim. Ibadah ini supaya kita berjatuh, saling sayang menyayangi. Kan begitu. Terwujud kehidupan yang rahmat. Karena ujungnya untuk apa kita? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau kita beriman namanya ya saling mencintai. Karena itu bukan saling membenci. Ruhama bima bainahum. Berkasih sayang antara mereka. Itu ciri orang beriman. Tapi kalau benci beriman itu menyuruh orang membenci orang yang sholat dan sujud. Perbedaan cuma masalah zikir bersama, kunut. Wajar dia dijauhi. Siapa yang mengatakan wajib dijauhi itu? Hanya kalau gara-gara kunut? Kan buat agama sendiri itu. Orang dituduhnya bid'ah dia sendiri. Bergelimang dalam, tidak sadar dia. Tak bergelimang dalam bid'ah itu gara-gara kunut kau pisah dengan saudara kamu. Siapa yang memfatwakan itu? Ada Rasulullah. Ada hadis siapa yang kunut subuh jangan kau sapa dia. Ada. Siapa yang berzikir bersama jangan kau dekat dia. Nasnya ada begitu. Itu. Dijadikan itu pemusuhan. Masalah-masalah khilafiyah yang kecil-kecil yang apa Ibu? Masalah umat ini banyak sekali. Nah, jadi kita hati-hati jangan kita menjadi unsur pemecah, tapi unsur pemersatu. Maka dalam masalah-masalah amal ibadah tadi ikuti saja apa yang telah diajarkan oleh guru-guru. Kalau ada yang berbeda, kan ada di internet semuanya itu. Itu dia membawa mazhab, maka silakan. Kalau dia beramal, tapi jangan dia masuk ke masjid kita merubah-rubah.
Kalau dipaksa-paksa kita meraba-raba bid'ah, apa kalian ini zikir bersama dia? Karena ada ngambil, saking beraninya diambilnya mic. Ngapain kalian berzikir bersama? Ini bid'ah, kalian masuk neraka. Imam sedang berzikir. Orang seperti itu ikat tangannya, keluarkan dia di masjid. Jangan boleh dia masuk masjid, pengacau itu. Kan tidak ada adab, Pak. Adab sudah tidak, akhlak. Dia sunnah ya yang diapakan, tapi akhlak itu tidak sunnah. Itulah sunnah, puncak sunnah itu akhlak. Tidak ada punya perasaan, tidak ada rasa, tidak ada astagfirullah. Bingung kita. Maka seharusnya kita ini kan semakin taat, semakin mulia akhlak kita, semakin mudah senyum, semakin tawadu, semakin bersatu. Tapi kalau semakin sunnah kata itu berpecah-pecah, itu tidak sunnah itu, Pak. Itu kelompok hizib itu. Walaupun dia mengatakan dia tidak hizib, itulah yang hizib itu. Karena kalau hizib itu orang lain salah itu ngelompok sama dia, itu hizib namanya, walaupun dia tak namakan hizib. Itu yang tahazub itu namanya. Baik, jadi hindari fanatik, ngaji sama semua orang. Nanti kalau ada yang diragukan, dia tanya ada masalah. Kalau ada nanti dia tanya, oh ini sunnah ya. Tanya lagi, terus ngaji di sana, ngaji. Saya tidak pernah melarang, pokoknya di mana saja ngaji. Bapak Ibu ya, yang tidak boleh fanatik. Apa itu fanatik? Berguru satu guru, apa yang dikatakan guru itu benar semua, itu jangan. Tidak ada, apalagi sekarang. Maka cross check. Kalau ada yang aneh-aneh,